Anda kembali bersama kami di obrolan malam, saatnya Laude Bashir menjawab pertanyaan dari Andre Rosiade. Iya sih, kita berebut ceruk pemilih, tapi antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tapi Pak Prabowo punya tiket, Pak Anies punya nggak? Nggak, yang pertama begini, Bang Ande tadi menyampaikan bahwa survei nilainya Pak Prabowo seperti itu kan belum kerja. Tapi ini dijawab, dikoreksi oleh Bang Andre sendiri. Sudah deklarasi bersama Caimin. Itu sudah GG4 itu. Kan lucu juga Bang Andre ini kan gitu ya. Menyatakan belum kerja tapi sudah deklarasi. Kan gitu. Apaan tuh? Anies Baswedan juga sudah deklarasi. Iya. Artinya mau Pak Prabowo, mau Anies, sebenarnya sudah kerja, sudah jalan. Kan gitu. Apalagi modal Pak Prabowo. Kan gitu ya, sudah dari 2 kali pemilu sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Toto tadi. Soal tiket tadi? Ya. Yang kedua tentang tiket, memang Pak Prabowo sudah pasti juga. Kan gitu. Tadi katanya sudah pasti. Sebelum masuk ke KPU, ya pendaftaran pemilu, kalau kita ikuti belajar dari pemilu ke pemilu kita sejak masa reformasi itu, ya itu baru clear itu seminggu 2 minggu menjelang pendaftaran pemilu. Bahkan dalam kasus Jokowi ke Ma'ruf 2 jam, 1 jam setengah. Bisa berubah. Sekarang silakan saja. Yang pasti komunikasi, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Andre, komunikasi PKB dengan Gerindra, ya kami di Mas Anies juga ada komunikasi yang menjalin kemesraan di antara hubungan semua partai itu. Oke, partai ya, mana nih, PKS dan Partai Demokrat? Sebentar, Bang Laude ini mewakili partai apa? Ya saya bukan partai, saya relawan. Oh ya sudah. Kan gitu ya. Iya, tapi katanya masih melakukan komunikasi politik. Komunikasi ada. Kita pengen tahu aja. Kita juga hadir, kita juga diundang oleh partai-partai, kan gitu ya, bersamaan dengan kerja-kerja. Tapi tadi Bang Laude mungkin bisa jawab juga, kenapa sempat beredar di kalangan wartawan dan mungkin publik juga mengikuti bahwa rencananya tanggal 10 November seharusnya ada pengumuman deklarasi bersama ya Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Tapi kenapa tidak terjadi? Ya, itu bagian sulit membangun soliditas atau orang kemudian lain? Bebas saja kita menafsirkan. Bisa kita bilang sulit membangun, tetapi bisa jadi juga dari informasi yang Bang Laude dapatkan. Ya di situ juga ada strategi. Yang pasti ya hari ini bulan ini sampai bulan 9 tahun depan itu adalah masa yang oleh undang-undang boleh tidak juga ada larangan kan gitu ya. Ya ini bagaimana kita manfaatkan. Ya, Bang Andre itu bisa jadi hari ini Mas Anies jalan dengan Gerindra, jalan dengan Nasdem. Tidak menutup kemungkinan jalan dengan bulan depan jalan dengan Demokrat. Ya. Mungkin nanti di bulan-bulan terakhir jalan dengan PKS. Silakan. Berarti sudah mengunci di 3 partai itu, sudah pasti. Ya, yang pasti baik pertemuan tim inti. Mungkin teman-teman juga sangat baca ya berita ada tim kecil yang intensif bertemu. Ya biarkanlah itu berproses kan gitu. Bahwa kalau kami sebagai relawan ya tentu sangat bermohon. Ya istilahnya begini, saya selalu menganalogikan kami relawan ini adalah penumpang yang sedang menunggu bis di halte. Tentu harapan kami bis cepat datang itu jauh lebih baik kan. Oke, bis ini maksudnya keputusan partai ya? Partai. Hari ini bis sudah ada 1, tapi kan belum cukup. Bang Andre itu strategi, Bang Andre katanya tadi bukan persoalan tiket, ini strategi katanya. Anda setuju? Ya, saya lucu aja itu loh. Karena? Tadi mengkritisi Pak Prabowo belum jelas. Yang agak lucu aja, Gerindra ini sudah tanda tangan piagam kerjasama dengan PKB. Kita sudah di luar KIB dan PDI ya, 3 koalisi ini yang sudah punya tiket. Ya PDI tentu dengan karena memang sudah memenuhi ambang batas ya. Lalu KIB juga sudah tanda tangan kerjasama. Lalu Kebangkitan Indonesia Raya juga sudah tanda tangan. Gitu. Jadi lebih clear itu. Ya mohon maaf Bang Laude ya. Jadi jangan Bang Laude menyamakan kita itu loh. Silahkan saja. Jadi gini Bang Laude juga bukan orang baru. Jadi gini, dalam kesepakatan di setiap pemilu. Jadi gini Bang Laude. Ini kan yang terang di atas kertas. Jadi kalau Bang Laude mau ingin kritisi Pak Prabowo, Bang Laude urus dulu lah koalisi. Tapi kan susah saya bicara beliau. Beliau kan bukan orang partai politik ya. Kan beliau kan boleh punya mimpi, boleh menghayal. Tapi ya kan partainya belum ada yang sepakat. Jadi gitu. Jadi nggak apple to apple, mohon maaf ya Bang Laude. Jadi intinya apa? Politik ini masih lama ya. Pendaftaran di KPU itu masih 10 bulan lagi Fristian. Jadi menurut saya dan kami di Gerindra. Tapi kerja mesin partai dan relawan kan sudah terus dilakukan. Tentu Partai Gerindra tentu akan bergerak ya.
kita sudah memanaskan mesin untuk partai. Untuk Pak Prabowo sebentar lagi tentu kita juga akan bergerak ya. Karena kita tunggu momen yang pas. Karena beliau harus menuntaskan amanah dulu dan menunjukkan kerja nyata beliau. Gitu waktu yang tepat untuk Pak Prabowo mulai terlihat manuver-manuver politiknya? Nantilah. Pas yang tepat dan momentum yang pas. Sekarang saatnya bekerja. Gitu. Baik. Mas Toto, mungkin Anda bisa mengelaborasi mengenai tadi ada perebutan ceruk antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Tanya sama Toto itu survei Sumatera Barat kapan ya kira-kira ya? Yang mana nih? Enggak, Mas Toto, kan kalau nggak salah dulu Januari Februari 2023 yang lalu. Setahun lalu, nanti kita survei lagi ya, Mas Toto nanti akan rilis lagi. Tapi saya mau mengkoreksi juga. Berikut kalau bahasan gini, elektoral, saya kan mau jadi cagup soalnya Christian ini. Enggak, saya mau mengkoreksi juga. Tadi Mas Toto bilang Mas Anies sudah kuat di Sumatera Barat. Sekarang surveinya kan baru Februari, kan beliau tahu Februari itu surveinya masih menang siapa. Oke, nanti dicek lagi ya Mas Toto ya. Gitu loh. Sekarang waktunya pertanyaan saya. Aja pernyataan Mas Toto tadi. Gitu sekarang waktunya pertanyaan saya. Waktunya bertanya saya Mas Toto. Mas Toto, tadi mungkin bisa jawab antara perebutan ceruk pemilih antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Anies Baswedan. Kondisi atau realita politik dari masing-masing bakal capres ini, Pak Prabowo dengan tadi katanya masih fokus untuk bekerja membantu Pak Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Pak Anies masih menunggu konsolidasi atau soliditas dari partai-partai calon koalisi. Ini bakal seperti apa bacaan Anda? Itu satu. Yang kedua, sekalian ya 2 pertanyaan. Yang kedua, apakah ini menguntungkan Ganjar Pranowo? Menguntungkan Ganjar Pranowo artinya karena ceruk pemilihnya yang diperebutkan oleh Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sama, maka Pak Ganjar Pranowo bisa tetap mempertahankan atau menambah elektabilitasnya dengan tadi Anda mengatakan ada irisan dengan pendukung Pak Jokowi atau seperti apa? Saya jawab yang kedua dulu, Christian, mungkin ya. Kalau kita coba baca, memang pemilu 2024 minimal dari breakdown data basis suara yang dimiliki oleh 3 nama teratas ini yang jauh dibanding dengan nama lain, kita sudah bisa melihat ada sebuah pola yang tidak bisa dilepaskan. Pemilu 2024 tidak bisa sepenuhnya lepas dari kelanjutan pertarungan 2 pemilu sebelum yang sudah membentuk ceruknya tersendiri. Ceruk yang dimiliki oleh Jokowi dan dulu ceruk yang dimiliki oleh pihak oposisi diwakili oleh Pak Prabowo. Situasi menjadi berubah ketika Pak Prabowo masuk ke dalam barisan pemerintahan Jokowi, ceruk yang tanda kutip ya menginginkan Indonesia yang berbeda dibanding dengan Jokowi ini kan tetap ada. Nah, disitulah kemudian Anies mendapatkan limpahan suara. Itu yang menyebabkan kalau tadi saya sebutkan breakdown data basis pemilih Anies itu hampir mirip dengan data Pak Prabowo kemarin. Tetapi masih ada yang sebagian bisa dipertahankan oleh Pak Prabowo. Jadi itu juga betul seperti kata Christian yang menyebabkan Mas Ganjar ini lebih seperti berdiri sendiri dalam pertarungan di antara ketiga orang ini tidak terlalu terganggu. Sementara pergerakan kencang dari Anies atau Prabowo ini akan menjadi sebuah kanibalisme. Walaupun ada keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh Anies dan Prabowo dibandingkan oleh Ganjar. Kalau terjadi putaran kedua karena persinggungan market di antara Prabowo dengan Anies ini lebih bersinggungan, suara di antara keduanya itu lebih mungkin untuk lari ke salah satu di antara mereka. Ganjar akan lebih mendapatkan limpahan lebih kecil. Itu yang menarik dari konstelasi pemilu 2024 dilihat dari 3 nama ini. Dan memang kalau kita lihat secara positioning politik, kalau kita sepakat bahwa ini adalah keberlanjutan dari pemilu 2019 dan 2014, Pak Prabowo ini memang mengalami sebuah positioning yang tidak mudah. Investasi politik masa lalu sebagai simbol antitesa Jokowi, sementara di sisi lain sekarang sudah menjadi bagian dari Jokowi. Sementara Ganjar dengan Anies lebih berada di ruang yang jelas untuk mengambil posisi politik. Nah, yang membedakan, dalam konteks pertarungan antara Pak Prabowo dengan Anies di ceruk yang sama ini, saya melihat ada hal yang memang agak berbeda ya, sepertinya karakter berpolitik. Seperti tadi Mas Andre jelaskan kan Pak Prabowo ini bicara mengenai kerja dulu saja dan kemudian berharap masyarakat bisa mengapresiasi. Bahkan Pak Prabowo sampai detik ini kita tahu terlihat sekali dalam gimmick-gimmick atau komunikasi politiknya menunjukkan dirinya sebagai loyalis politik, loyalis Pak Jokowi sebagai pembantu presiden. Padahal kalau kita tabrakan dengan ceruk pasar Pak Prabowo ini masih lebih banyak didominasi dari basis pemilih yang
tidak memilih Jokowi gitu. Di situ kan sebenarnya berpolitiknya Pak Prabowo sedikit merugikan Pak Prabowo secara elektoral. Ini bisa kita lihat secara negatif dan positif ya. Secara negatif, beliau tidak terlalu elastis untuk berpolitik secara elektoral, tapi mungkin dalam kapasitas sebagai seorang orang yang berjiwa besar, kita harus kemudian memberikan pujian juga, cenderung polos. Mas Anies berbeda gitu. Mas Anies kita tahu dalam sejarahnya pernah ikut konvensi di Partai Demokrat, lalu menjadi juru kampanye dari Jokowi, lalu kemudian bersandingan bergabung dengan barisan Pak Prabowo yang mendukung dirinya untuk maju di 2017. Lalu sekarang kemungkinan akan berkompetisi dengan Pak Prabowo, bahkan sudah diusung oleh salah satu partai pengusung Jokowi, yang menyebabkan Nasdem kemudian sekarang dipertanyakan dalam barisan koalisi. Di situ terlihat lebih cerdiknya seorang Anies secara elektoral. Walaupun kalau dilihat dari kacamata lain, orang ini kok seakan-akan bisa kemudian ada di manapun begitu ya. Itu yang menurut saya menarik dilihat dari dua sosok ini. Dan maaf, maksudnya Mas Toto itu kutu loncat itu Mas Toto? Ya, saya yang menggunakan istilah kutu loncat kan Bang Andre. Kalau saya lebih melihat menerjemahkan kata Mas Toto itu. Saya. Oh. Ya, nah, itu mungkin kan bisa ditanya ke relawannya Bang. Oke, gimana Bang Laude? Ya, Mas Anies kan bukan kader partai. Ya, beliau kan diusung, dilamar kan gitu. Ya. Bukan kader partai katanya. Jadi, Bang Andre. Kedekatan untuk kemudian humble, berkomunikasi, ya fleksibel dengan siapapun, justru ini sebuah keunggulan juga. Bagaimana karakter seseorang kan gitu. Jadi kadang berpolitik itu kita punya adab dan etika, Mbak. Jangan kadang-kadang syahwat itu dikedepankan, lupa dengan etika Anda melihat dan adab. Pak Anies demikian? Sedang berjanji, biarkan masyarakat menilai, gitu loh. Kan apa etika yang dilanggar? Ada adab dan etika. Nanti ya, apa yang dilanggar? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Nanti kita bicara pas kontestasi saja nanti kita. Ini kan belum ada kepastian, Mbak. Saya pun Mas Anies teman saya tidak ingin juga mendebat, apalagi beliau kan belum punya tiket untuk maju. Ya, yang jelas sekarang masukan dari Toto tadi kan jelas bahwa Pak Prabowo itu orang yang jiwa besar. Ya, Pak Prabowo itu adalah tokoh yang memang terbukti di saat negara genting. Ya. Tapi masalahnya elektabilitasnya masih di bawah Pak Ganjar, Bang Andre. Disinilah keistimewaan dan patriotisme dan negarawannya Pak Prabowo. Bahwa beliau mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Merah putih didepankan. Apa ini yang terjadi? Narasi kampanye nih. Ya, apa yang terjadi? Ini enggak narasi kampanye, ini fakta dan harus diketahui oleh publik. Baik, saya harus jeda. Jeda. Harus jeda nih, harus iklan dari tadi. Tapi karena Bang Laude dan Bang Andre lagi ngobrol, nggak enak lah kalau kita potong kan, meluruskan ya, meluruskan. Nanti kan dikasih kesempatan. Nanti dikasih kesempatan setelah jeda di obrolan malam sesaat lagi.